Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita jumpa lagi dalam sapaan Firman GKI Ngupasan. Semoga Bapak Ibu semua dalam sukacita, di dalam pengharapan yang senantiasa menguatkan hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kasih dalam 1 Korintus 13 dan kita akan membaca bagian terakhir dari kasih yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tahun 1700-an sampai 1800 ada seorang teolog gereja Metodis bernama Adam Clarke. Adam Clarke adalah seorang yang begitu luar biasa di dalam karya-karya teologinya untuk gereja Metodis. Bahkan teologi Adam Clarke menjadi teologi pokok di dalam gereja Metodis. Adam Clarke menyelesaikan tafsir Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selama 40 tahun. Dia menyelesaikan tafsir Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Adam Clarke ini adalah seorang yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya Bapak Ibu, Adam Clarke ketika masih sekolah teologi, dia dianggap sebagai mahasiswa teologi yang paling bodoh. Bahkan hampir semua dosen membicarakan tentang kebodohan dari Adam Clarke. Sampai kemudian pada satu hari, Adam Clarke bertemu dengan seorang pendeta, dengan seorang hamba Tuhan yang menyemangati dia bahwa dia bisa menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan memanggilnya, karena Tuhan akan memperlengkapi dia. Hamba Tuhan itulah yang kemudian mendorong Adam Clarke untuk menjadi seorang mahasiswa teologi yang terus belajar, sampai kemudian menjadi teolog yang terkenal, menjadi teolog yang karya-karyanya dihargai oleh gereja Metodis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian terakhir ajaran Rasul Paulus tentang kasih kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus mengatakan demikian, bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi kasih itu bersukacita karena kebenaran. Artinya Bapak Ibu, kasih itu akan menyingkapkan kebenaran. Kasih itu tidak menyelubungi kebenaran, tetapi menyingkapkan kebenaran. Jadi kasih itu tidak akan menutupi yang namanya kebenaran, tetapi dia akan membuka kebenaran. Tetapi di sisi yang lain, ketika kasih itu menyingkapkan dan membuka kebenaran, dia juga menutupi segala sesuatu, dikatakan di ayat 7. Artinya, dia tidak akan mempermalukan. Dia tidak akan mempermalukan orang yang dikasihi. Karena dia percaya segala sesuatu. Karena dia percaya di dalam segala sesuatu ada pekerjaan Tuhan. Dan kalau ada pekerjaan Tuhan di dalam segala sesuatu, maka dia akan punya pengharapan di dalam segala sesuatu itu. Tidak berhenti di sana. Setelah menemukan pengharapan di dalam segala sesuatu, karena percaya akan pekerjaan Tuhan di dalam segala sesuatu, maka orang-orang yang punya kasih seperti itu akan sabar menanggung segala sesuatu juga. Sampai apa? Sampai kasih itu menghadirkan kasih yang lain dalam hidup orang yang dikasihinya. Itulah perjalanan kasih. Perjalanan kasih itu untuk menghadirkan kasih yang lain pada hidup orang lain. Kasih itu berlanjut. Kasih itu tidak berhenti. Karena kasih itu akan membawa seseorang
mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu menguatkan orang lain. Untuk orang itu pada akhirnya juga menguatkan orang lain lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Karena kasih itu sesuatu yang aktif. Kasih itu menghadirkan pekerjaan yang semakin hari semakin luar biasa. Kita diajak untuk melihat betapa banyak orang-orang yang luar biasa. Karena mereka mengalami kasih. Mereka mengalami kasih yang tidak mempermalukan mereka. Kasih yang menyingkapkan kebenaran, kasih yang menyingkapkan rasa percaya, kasih yang menyingkapkan pengharapan, kasih yang juga menyingkapkan kesabaran menanggung segala sesuatu. Sehingga ada orang-orang seperti Adam Clarke, seperti Josh Matthiessen. Josh Matthiessen adalah seorang Kristen yang mengalami kebutaan, dan kemudian Josh Matthiessen menjadi seorang yang bisa menerima kebutaannya itu untuk terus berkarya. Ada juga orang-orang seperti Fanny Crosby. Ada orang-orang seperti Nick Vujicic. Orang-orang yang dikuatkan. Karena apa? Karena mereka menemukan kasih yang menyatakan kebenaran. Kasih yang menyatakan rasa percaya. Kasih yang menyatakan pengharapan. Bahkan kasih yang sabar untuk menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak mempermalukan, tetapi kasih itu tetap menyingkapkan kebenaran. Hiduplah di dalam kasih Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang diajarkan Rasul Paulus, adalah kasih yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.